Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, jumpa lagi kita di channel kesayangan kita ini. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabat setia beriman dimanapun berada diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, diampuni semua dosa yang lalu dan yang akan datang, serta dipanjangkan umur dan bermanfaat buat sesama. Amin. Siapa yang tidak mau didoakan malaikat? Tentu kita semua berharap didoakan oleh makhluk Allah yang tidak pernah berdosa ini. Dan sudah pasti doanya sangat makbul dan dikabulkan. Ada sejumlah golongan orang yang didoakan malaikat berkat amalan yang mereka kerjakan. Amalan ini cenderung ringan dan lekat dengan ibadah harian kita. Hal tersebut dijelaskan oleh Umar Sulaiman Abdullah Al-Ashkar dalam A'lam Al-Malaikah, Al-Abror dan Alam Al-Jin wa Asyayatin, dan ia menukil sejumlah riwayat dengan sanad sahih dan hasan. Berikut adalah orang yang didoakan malaikat. Golongan yang pertama adalah orang yang mengajarkan kebaikan. Golongan ini adalah orang yang didoakan malaikat. Mereka mengajarkan kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Jami, Abi Umamah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat, bahkan semut dalam sarangnya dan ikan di dalam laut, mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani dan At-Tirmidzi. Dalam hal ini adalah guru atau pendidik atau ulama. Golongan yang kedua adalah orang yang pergi ke masjid untuk sholat. Menurut sebuah hadis riwayat yang terdapat dalam Sahih Muslim, para malaikat akan mendoakan orang-orang yang pergi ke masjid untuk sholat. Malaikat pun berdoa, "Ya Allah, berilah anugerah kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepadanya, selama ia tidak mengganggu dan tidak berhadas di dalam masjid." Hadis riwayat Muslim. Golongan yang ketiga adalah orang yang sholat di barisan terdepan. Orang yang sholat di barisan terdepan juga termasuk orang-orang yang didoakan malaikat. Hal ini bersandar pada sejumlah riwayat sahih dalam Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah dan Musnad Ahmad dari Al-Barra, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada barisan pertama. Sahih Al-Jami. Golongan yang keempat adalah orang yang tetap berada di tempat sholatnya sesudah melaksanakan sholat. Abu Dawud dalam sunannya dan An-Nasai meriwayatkan dengan sanad sahih dari Abu Hurairah bahwasanya malaikat akan memohonkan ampun bagi orang-orang yang tetap berada di tempat sholatnya usai mereka melakukan sholat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa malaikat itu mendoakan salah seorang dari kalian selama berada di tempat ia sholat, selama tidak berhadas atau berdiri. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, rahmatilah ia. Golongan yang kelima adalah orang yang merapatkan shaf dalam sholat. Orang yang menutup celah dalam barisan sholat atau merapatkan shaf juga akan didoakan malaikat. Hal ini bersandar pada riwayat Aisyah radhiyallahu an yang termuat dalam Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad dan Mustadrak Al-Hakim dengan sanad yang hasan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya,
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang menyambung barisan, dan siapa yang menutup celah dalam barisan, maka Allah akan menaikkannya 1 derajat. Golongan yang keenam adalah orang yang makan sahur. Orang yang berpuasa dan mengawalinya dengan makan sahur juga akan didoakan oleh malaikat. Menurut riwayat dalam Sahih Ibnu Hibban dan Mu'jam At-Tabarani Al-Awsat dengan sanad hasan dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang makan sahur. Golongan yang ketujuh adalah orang yang membaca sholawat atas Nabi. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang membaca sholawat untuknya akan mendapatkan doa dari malaikat. Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Al-Dhiya dalam Al-Muhtarah meriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah dengan sanad hasan bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, tidaklah seorang hamba membaca sholawat untukku kecuali didoakan oleh para malaikat selama ia membaca sholawat untukku. Karena itu hendaklah ia mengucapkan atau memperbanyak sholawat atas diriku. Golongan yang kedelapan adalah orang yang menjenguk orang sakit. Golongan orang yang didoakan malaikat lainnya adalah orang-orang yang menjenguk orang sakit. Hadis tentang ini termuat dalam Sahih Al-Jami' dari Ali mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada seorang muslim yang menjenguk sesama muslim kecuali Allah mengutus 70.000 malaikat yang mendoakannya kapan saja, pada waktu siang hingga sore, dan kapan saja pada waktu malam hingga pagi. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sahabat setia beriman dimanapun berada, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan sahabat setia beriman dimanapun berada. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.